lah Baxi atau bahkan dengan Nolan juga yang bisa diciptakan kalau dipakai oleh mereka. Dan akhirnya kita melihat mereka bermain Blue Side seperti di mana Blue Side kalau kita melihat dari beberapa patch yang kemarin sebenarnya Blue Side ini punya win rate yang besar. Tapi entah setelah adanya Skypiercer mulai bergeser lebih ke reaktif atau red side-nya yang lebih mendapatkan win rate besar. Ya tapi mereka bergerak cepat Om ya. Benar-benar mereka ingin bermain tanpa adanya Faramis loh. Emang mereka ingin bermain cepat. Tadi di game yang pertama juga mereka melakukan hal yang sama. Respect juga mungkin terhadap apa yang udah sering dilakukan oleh pemain-pemain dari Falcon. Mereka tidak mau mengimbangi dengan hal ini. Mereka ingin bermain dengan cepat saja. Tidak ada satu bantuan tambahan lewat durability tambahan yang bisa diciptakan oleh Faramis itu sendiri. Dan juga early game yang sangat-sangat bisa cepat ya dibantu sama Faramis ini. Iya ya, team fight panjang nih biasanya kalau untuk Faramis sendiri. Tapi ternyata dari tim Falcons mereka masih langsung menuju ke arah Hayabusa. Dan aku menantikan sih sebenarnya untuk hero-hero teleport yang bakal muncul. Apakah ada potensinya? Bisa banget sih. Teleport ya? Logi, Chip itu jelaslah menjadi salah satu petunjuk bagaimana dua hero tersebut masih menjadi power pick untuk di meta yang sekarang. Dan bahkan juga Edit ya di sini masuk ke dalam banning phase bagi Fnatic Onyx. Oke, Edit nih udah mulai masuk ke arah hero yang cukup berbahaya ya sepertinya. Dia punya damage, dia punya defensif juga. Dan sekarang dari tim Falcons mau fokus ke arah Kairi kah? Terlalu banyak sih, ini mungkin Chip, Logi Terlalu berbahaya nggak sih apabila mereka ingin mengfokuskan terhadap satu player kalau untuk berhadapan dengan Fnatic Onyx gitu. Betul. Terlalu berbahaya. Sebenarnya kita sempat melihat semua hero dari KRI juga pernah di-ban. Pernah di satu turnamen kan di M Series kemarin. Nah, tapi Chip atau hero langganan untuk selalu di-ban sekarang karena early game-nya yang cukup powerful. Dan bahkan dengan adanya Y-Wolf-nya dia bisa berada di mana-mana untuk bisa menangin lane dengan jumlah yang pastinya di bawah kuantitasnya lah kalau buat lawannya ya, kayak selalu jadi 2 lawan 1, 3 lawan 1 mungkin setiap kali kita melihat ada Chip. Cuman Chip ini berarti harus dibarengin dengan hero-hero yang bisa kuat di arah early dan laning gak sih Om untuk memperluas Y-Walk-nya dia? Sebenarnya iya sih, tapi kalau nggak juga Chip ini lebih ke hero yang nge-buying time. Jadi dia bakal nge-buying time dan chip in musuh-musuh kan sesuai namanya Chip kan. Dia bakal selalu nge-chip untuk HP-nya lawan nih biar sekarat, paruh HP karena sekali diinjek udah harus hilang 2 kotak 3 kotak dan itu di early game bakal mahal banget. Apalagi kan bawainnya selalu perkasif blast juga. Ya, Loi udah ditutup. Berarti ini pilihan terakhir yang lumayan mahal. Kalau tadi kita ngelihat Herald ya yang kebuka di pilihan pertama. Cuma nggak tahu nih, Onyx dengan pilihan assassin yang masih banyak pun apakah mereka bakal priority ke arah jungler dan Julian. Pak Pulung ditutup. Ditutup lagi dan track record yang udah sering kita lihat untuk cewek Om ya. Untuk cewek kan jauh lebih reaktif aja ya terhadap apa yang akan dihadapin gitu loh. Ini dia keunggulan dari satu tim apabila player-playernya memiliki pool hero yang banyak gitu. Dan bahkan cewek ini bukan kayak benar-benar di prayo ya buat awal. Jadi nggak perlu di prayo banget. Jarang banget. Mungkin untuk beberapa saat ada gitu loh. Tapi sekarang Harit sudah langsung terlihat. Apakah di sini nantinya akan ada tulisan tutor Harit ada di YouTube dari cewek? Waduh. Ya kita baru bilang lah kalau cewek ini bukan prayo, tapi ternyata Harit tapi langsung diangkat oleh Fnatic Onyx dan mereka akan berusaha untuk memenangkan dimulai dari gold lane. Sekarang Arlott diambil ternyata. Wah keren banget sih ini aset. Boleh dijewer gak kupingnya? Waduh, ini muncul beneran gak di stage? Nah itu makanya aku bilang boleh dijewer gak? Coba kita samperin bisa cek ke sana. Ya udah bye-bye. Enggak dong. Wah. Link Arlott? Ini kebalik gak nih? Saya jadi penasaran. Dibalikin gak nih? Link Arlott. Ini hero tadi kan? Hero yang Onyx tadi, Fnatic Onyx. Hero Fnatic Onyx yang berpindah tangan. Ini mereka mencoba emang bener-bener ini apa itu? Bentar, Fanny. Tapi masih ada Fanny ternyata yang dipick ternyata oleh Fnatic Onyx. Kita tadi ada power juga untuk Kairi itu sendiri. Dan tinggal siapa partner untuk Fanny-nya, siapa yang bakal bisa menjaga Fanny. Atau Fanny apakah memang bakal dibiarkan untuk bermain saja di early game untuk dapetin Heptasis first itemnya terus baru bisa dapetin poin kill banyak. Tapi apabila Fanny diambil sekarang, berarti di sebelah ataupun nanti dari tim Falcon itu sendiri ya, itu masih punya satu tempat untuk bisa mengamankan setidaknya stopper. Setidaknya stopper sebelum nanti mereka semua akan menghilangkan ataupun bisa menghilangkan beberapa hero lagi. Ya, saya kesempatan sih buat ambil stoppernya sekarang ya. Ada Valentina. Di sini kan waktunya. Sekarang waktunya ambil Valentinanya. Kalau memang mau membiarkan Franco dengan kajanya lepas, atau ambil kajanya. Buat Fanny sendiri ya. Tapi Ruby tuh masih menjadi opsi nggak sih Om sekarang? Ruby masih.
dengan Cuman adanya memang Arlott betul. Masih bisa sih jadi Ruby-nya. roamer. Ruby bisa ditaruh di roamer juga dan Yep. Ruby dengan M offended-nya kan punya waktu yang cukup cepat ya buat cooldown time-nya. Jadi Jadi dia setidaknya bisa dia lebih cocok initiate lah. juga. Betul. Iya, apabila Ruby berada di area roamer juga itu akan pasti mungkin akan jauh lebih cocok lagi ya. Kenapa? Karena ha-ha. Downrun Wolfing-nya juga jadi Yes. tidak perlu menunggu dari Final Slash contohnya. Final Slash contohnya untuk dari Arlott itu sendiri apabila menjadi roamer. Dia bisa reaktif tapi Tigreal ternyata. Ternyata Grill, Wah. ternyata mereka wow, Wow, agak Tigreal. cukup sulit ya. Kalau Buat dari Fanny ya? dari teori, Heeh. Oh. Tapi secara Tigreal ini di sini dia bakal bisa mencegah kalau Haritnya bakal nge-dash dengan Chrono Dash ya. Yap. Cuman ya Oh. pastinya fokusnya akan berbeda. pastinya Harit bakal pakai Purify dan ini bakal dipaksakan juga untuk implosion yang akan sia-sia nanti bagi tim Falcon. Ya berarti sekarang buat tim Falcons mereka bakal coba untuk menutup ke arah roamer dan juga mid lane. Agak berat sih ya kalau bicara soal full hero buat Fnatic Onyx ya. Iya, agak Karena, susah nih karena pilihan. kalau mau target ban terlalu banyak. Penting banyak. mereka nge-ban apa yang bisa matain draftnya mereka. Berarti fokus ke draft mereka sendiri. Ya, Iya, fokus ke draft fokus ke mereka. draft Dan mereka kenapa sendiri. Novaria? Nah itu aku nggak tahu sih. Karena Novaria sebenarnya bisa diambil kan dengan link. Iya. Bisa jadi makanan yang cukup empuk juga. Tapi mungkin dengan di-ban-nya Novaria di sini mereka lebih nggak ingin buat positioning mereka ke reveal terutama Tigreal-nya. Jangan sampai ketika sedang bersembunyi di dalam rumput ini terpantau dengan Astral Echo dan itu akan langsung dengan mudah dipatahkan lagi-lagi oleh Fnatic Onyx. Apalagi Novaria adalah pegangan buat Suns. Oke. Dan berarti kalau untuk kita ngomongin Fnatic Onyx nih, Hmm. kayaknya gold laner yang bisa menghentikan pergerakan Fanny pun masih ada kayak Brody yang udah seperti Yep. dibahas tadi, Sky Piercer-nya jadi mengerikan. Ini karena Farsha. Dan mereka fokus ke arah partial lagi. Parshanya di-ban. Mereka ingin menciptakan sebuah jarak juga, walaupun di sebelah juga kita tahu ya. Kita tahu ini dengan Parsha yang emang dibuang kayak begini, mereka tidak mau nih, tidak mau dengan jarak yang bisa dihasilkan oleh Parsha. Di sini Haritnya terganggu, Haritnya gak bisa ngapa-ngapain, mereka hilangkan aja sekarang. Yep. Di-ban aja langsung Parshanya. Oh ini berarti agak mengurangi juga buat hero buat si Suns ya. Tapi ya balik lagi Suns ini bisa apapun juga sebagai mid laner. Dan bahkan Kadita Grok juga ini masih available buat Fnatic Onyx. Kalau mereka masih tetap mau membawakan combo kecil lah. Atau kalau emang mereka ingin bermain cukup ekstrim ya, mungkin magical damage cukup dari Harit. Oke, Mereka akan bermain fakta lagi di area tengah cukup ekstrim. bisa. Tapi bisa aja, apa bisa terjadi. Karena kan untuk sebelumnya kita juga udah pernah melihat beberapa ada satu Wah, fighter di-ban. mid dan di ban. Baru Di-ban. disebutin. Ya, kita baru mention Kadita Iya. yang memang bisa diambil ya dan bahkan Kadita bisa memakan Link kalau sedang nggak siap dengan Petrify-nya. Oke. Satu pilihan terakhir nih berarti sebelum kita masuk ke dalam fase pick. Apakah bakal menuju ke arah mid lane lagi? Tapi ini habis lah mid lane nih. Masih ada Gord, Vexana masih ada nggak? Gord. Vexana Masuk ya. ke opsi nggak? Kalau aku sih masuk sih ya ke buat Vexana ya. Mino Mbak ada kan? Tuh Vexana Mino. Oh iya. Tapi udah ada. Valentinanya di ban. Tapi kalau dengan hero-hero tabrak belakang kayak begini ada ngilu juga sih Om. Pakai hero-hero yang memang tidak ada escape ability seperti itu kan. Betul. Kalau memang ditargetkan ya sebenarnya efek fear-nya dia bisa sih buat Iya. ngacoin buat Link-nya ya. Cuman ya Tempest of Blade memang bisa jadi closer lah atau penutup finishing touch buat mid laner, buat gold lanernya. Itu masalah kalau udah kena tank yang dari kena Tempest of Blade-nya ya, itu kan bisa langsung thanks for watching. Iya. Iya dong. Thanks for watching tuh. Jatuhnya tuh langsung kayak begitu. Berarti sebenarnya tipikal hero kayak Lilia bisa keluar dong. Kalau kita ngomongin escape di mid lane ya. Iya, biar untuk berbicara tentang escape, oke, Lilia bisa menjadi salah satu pilihan ya. Apalagi untuk berada di dalam team fight-nya juga Ya. sangat-sangat baik sekali dengan satu magic shockwave-nya itu yang dimiliki. Oke, Beatrix pindah nih ya. 3 hero Fnatic Onyx di game yang pertama pindah. Tim Falcon. Kenapa dong? Pindah ya kemungkinan mereka bisa main tapi kajanya juga susah sih, mereka udah gak bisa ambil kaja ya. Jadi Memaksakan sih kalau kaja jadinya. ya jadi gak ada single target lock sekarang, jadi gak bisa dipadukan mungkin seperti game pertama kan kita lihat Fnatic Onyx mereka bisa main kaja Beatrix. Tapi bisa dipaduin sama Tigreal kan? Bisa tapi cuma buat banner trades gak? Iya sih. Iya. Kadang kan dia multiple target. Dan juga kadang-kadang kalau mau Ren Rapati didorong nih, Heeh. nah itu jadi case sendiri lah. Oh iya ya. Dan Bro. Grok Tadi aku bilang Grok Kadita bagus banget tadi buat Fnatic Onyx. Tapi Kadita di ban ya kita tinggal tunggu sekarang apa yang bakal dibuka untuk mid laner. Bagi Fnatic Onyx Gusion kah? Mungkin kalau mau main agresif aja Gusion. Session
Di buff juga kan nggak sih? Oh, Aurora, alright. Oh, Aurora. ini pertama kalinya nggak? Iya. Ini di wildcard aku belum lihat. Di wildcard Di wildcard kalau nggak salah kemarin ada. Ada ya? Di wildcard ada kalau nggak Ada salah ya? kemarin. Di wildcard ada. Akhirnya aku ngeliat Aurora yang bakal keluar juga ya karena di buff dia sebenarnya. Yep. Dari sisi pemberian damage-nya. Plus kita tahu juga ya bagaimana deh sekarang dengan Aurora. Aurora punya satu Winter Crown Gratis. gratis. Wih, Bawaan. Lunox. Tapi pada berbeda. Wow, Lunox-nya. Mereka Lunox. fokus lagi Om. Karena ada satu escape ability, satu fokus damage yang sangat-sangat besar juga di dalam teamfight ini nantinya. Ya, cuman ya aku lumayan worry sih dengan Aurora escape skillsnya gimana nanti? Winter. Bukan Winter sih, Flicker lah ya pasti pakainya ya. Oke. Karena dia punya pasifnya sendiri juga. Hmm? Akan ada 2 Winter nanti di dalam tubuhnya. Yep. Lebih ke Nana dewasa ya. Ya. Kan kalau Nana yang kecil kan bisa jalan ya. Oh iya, Dia ini nggak cuma bisa. diem aja, tapi dia bisa nge-regen buat HP-nya. Oke, kita bakal lihat dengan line up yang sudah lengkap kali ini dari kedua belah tim. Fnatic Onyx yang akan kita saksikan menuju misi mereka di MSC menghadapi sang tuan rumah. Tim Falcons dari Saudi Arabia yang menjadi juara dari regional mereka. So, langsung aja kita serahkan kepada casters kita, Ranger Mas dan juga Aul. Alright, thank you so much Nevin, Pak Pulu dan Omawa. Yap. After Savage kali ini, kita akan menyaksikan membuka tim Indonesia masih mendominasi di game kedua atau bahkan seperti match mereka membalikan keadaan. Yap, dan kita akan melihat bagaimana debut dari Aurora ya Aurora. untuk di MSC, karena terakhir aku ngeliat Aurora itu ada di final MPL Malaysia, Oke, digunakan oleh Stormy, oke. dan sekarang kita akan lihat Sans dengan Auroranya dan bahkan Good Night. Oke, kali ini kita bakal ada early team fight yang dilakukan oleh seorang Iboy bersama dengan Kairi. Standby dan Flicker bahkan sudah trigger menuju ke seorang Good Night. Setelah Savage pertama di group stage didapatkan oleh cewek, dia mendapatkan Harit dan ini agak cukup berbahaya. Kenapa? Ini akan membuat para pasukan dari tim Fnatic Onyx punya early pressure di arah gold lane-nya. Yap. Dan itu bakal membuat lack of damage atau dia nggak bakal punya gold karena dia nggak bisa memberikan deal damage yang sangat maksimal. Dan bahkan Sans, pressure-nya dan Winter Crown yang free akan membuat dia makin bisa bermain dengan playstyle yang banyak. Tapi kalau ngeliat tim Falcons dengan 3 hero yang tadi abis digunain sama Fnatic Onyx ya, mereka memodifikasi hal tersebut juga dengan adanya multiple target dari Implosion yang dibawa juga oleh Super lagi-lagi. Dan dari tim Falcons, mereka kayaknya sekarang untuk di early nggak akan segalak di game pertama sih. Sebenarnya juga dari Kairi-nya tadi udah langsung ngebantu atas poking damage yang memang udah disumbangin sama kedua belah hero yang ada di tengah antara Aurora dan juga dari Groknya tadi Super. Oke, bahkan first blood di tangan dari Kairi. Mundur ke arah belakang, lihat Kairi bakal coba dikejar begitu saja. Tapi mereka memilih mengarah ke arah Keyboy. Dengan kondisi seperti ini, dua-duanya depending on purple buff. Dan siapa yang mendapatkan purple buff terlebih dahulu dan bisa melakukan rotasi ke arah top lane akan menjadi keuntungan untuk mereka bisa mendapatkan turtle. Yes, dan ini cukup berbahaya ya, karena ngelihat dari Kairi udah dapetin 1 point kill juga dan bermain cukup free. Karena cuman ada kayak ding aja kayaknya yang nantinya akan bisa mengganggu laju dari Kairi itu sendiri. Tapi berbeda dingnya kali ini, Wol. Iya. Dingnya dia nggak buka badan, dia nggak punya immune, dia nggak bisa nge-dive in dengan sembarangan walaupun dia punya vengeance. Oke. Jadi case-nya beda. Alito final blow nggak ada untuk kali ini, hanya final slash. Bisa menginisiat tapi nggak bisa mengeksekusi. Yap, dan sisi pengganggu ya, tapi Lutfi Tapi akan coba dipaksa dengan adanya Table Soul Blade menuju ke arah Turtle berhasil didapatkan seorang Kairi. Dapatkan Walkers yang outpoint membuat Keyboy berhasil mendapatkan sosok dari seorang Genji. Out of nowhere, keuntungan malah di tangan dari tim Fnatic Onyx dari awal. Bahkan di arah top lane, Super akan berubah menjadi debu. ini combo yang mengerikan si Fnatic Onyx. Wild Charge, tapi di arah bawah, zaman Force. Udah dibuka tapi runner up Lark-nya masuk. Oh, tapi lihat di sana Kairi mendinai Good Night. Kalau kalian sadar, lihat tadi gimana Good Night standby untuk bisa menghajar sosok dari cewek dan Purify nggak akan bisa nyelamatin itu. Tapi Kairi ngerespon, Kairi datang untuk ngedinai. Yap. Wah, itu bagus banget sih, itu menurut aku pribadi adalah salah satu respon yang cepat sih. Kebiasaan Grok nih bikin putar balik. Tapi kalau ngeliat dari Fnatic Onyx, aku cukup bangga dengan Lutfi sih. Ini gimana debutnya juga di MSC, udah terlihat sangat confident. Dan bahkan dengan memberikan permainan yang cukup baik. Dan bahkan kali ini Keyboy lagi-lagi membuat dari orange buff-nya putar balik terus-terusan.
mendelay waktu segitu banyak juga dengan watch defensif yang memang harus dipaksa keluar. Oke, tapi Keyboy kali ini berbeda. Mungkin dia dengan adanya Kaja, dia bisa di take down, tapi kalau dengan Croc imunnya membuat dia selamat tebakan Kairi. Bebas banget mainin kabelnya Ul. Gak ada jawaban untuk Kairi. Sehingga Kenji kali ini bahkan farming dengan hati yang deg-degser. Ya, dan akhirnya kalau ngelihat dari Dingnya memang juga ada di XP, dia cukup disibukkan juga oleh Lutfi. Mau nggak mau Super yang harus jaga badan di depan, tapi masalahnya Super juga dari tadi dimakan terus-terusan sehingga 3 kali Super harus tumbang di bawah menit yang keempat. Karena kalau lihat dari Kairi juga dia udah punya modal dari Heptasis dan bahkan nggak berhenti. Ini bakal menjadi snowball effect karena Kenji-nya bakal dimakan Saatnya lagi. dia gak takut lihat, dia blocking item pertama. Kenapa? Dia butuh moving speed, Yep. dia butuh absorb damage, jadi dia nggak takut kalau misalnya Kenji langsung menuju ke arah dia. Pertama, Kenji nggak punya gold, Kenji nggak punya damage untuk bisa dapetin Suns. Dan kedua, kalau Suns nanti akan punya item defensif tambahan, entah mungkin langsung ke arah Winter Crown, atau mungkin dia bikin item defense seperti kalau untuk saat ini enaknya dia ke arah Antikiras. Wah itu sih aku nggak tahu gimana Suns bisa dibunuh instan sih. Yep. Dan ini juga dari Sunsnya mereka pede ya, dari dia punya pasif kan, dia punya flicker juga, tapi di bawah Super. Super nggak akan bisa ada jawaban untuk bisa menahan seorang cewek. Purify bahkan tidak tersentuh sama sekali. Mundur ke arah belakang, Warp akan coba dipasangkan dan Turtle menambah team fight dari bottom lane yang sangat kuat. Meanwhile di arah top lane, KG one last hit. Mampukah dia mengangkat Midnight the Sun, Well Flicker, Lutfi. Lagi-lagi penalti zone mendunia membuat para pasukan dari tim Fnatic Onyx berhasil mendapatkan satu poin kill yang sangat penting. Yes, dan itu dia Lutfi. Satu buah flicker, penalti zone tepat, membuat dari Kenji harus tumbang untuk kedua kalinya. Satu hal yang cukup baik bisa diperlihatkan bahwa dari Fnatic Onyx, mereka kali ini tidak akan tertekan di early gamenya. Mereka bakal coba untuk kembali membuat snowball effect ini akan semakin mengerikan. Karena kalau ngelihat dari the gold lanernya juga ini cukup aman. Bahkan tekanan dari cewek terhadap sosok dari Lark ini udah kerasa banget. Walaupun memang Larknya belum tumbang. Keyboy juga sih, tekanannya dia gak ada bisa lihat. Keyboy kasih pressure ke arah Link yang tidak bisa didapatkan oleh tim Falcons. Bahkan di depan sana Kairi berhasil mendapatkan satu poin kill atas sosok seorang Lark. Dimiskinkan, flicker keluar, serugi banget. Wall cantik keluarga bersama dengan adanya Sun di sana membuat dari KG segera tumbang ke Minwall. Dibalikan kembali kondisinya, Keyboy ter-take down, Archer Brilliant setelah keluar membuat Kairi harusnya mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan para medali Bloodshot! Dengan sangat momen tepat membuat para pasukan dari tim Falcon bisa membalikan keadaan dengan adanya Kairi ter-take down. Tapi sayang sekali, bebas dari Calvin Winata membuat para pasukan dari tim Falcon mereka harus kehilangan KG, Super dan Ding. Meanwhile, Luck di sana, one by one sangat tidak akan cukup kuat untuk Luck. Lihat satu hit! Dan bahkan spray down tembakan dari Nibir Special dari Luck itu tidak terlalu berasa. Lutfi? Duel di sana Luffy mencoba untuk melakukan outplay dan cewek lebih fokus menuju clear ke arah mid lane. Mungkin karena kalkulit dari cewek, dia tahu dia nggak bisa dapetin satu poin kill tambahan kayaknya. Ya daripada jadi ngikut tumbang juga ya, karena memang dari Lutfi-nya juga lebih memilih untuk ya udah dia delaying aja, ada space lagi yang akhirnya bisa diambil sama cewek dan shutdown yang memang cukup mahal sih tadi untuk tumbangnya Lutfi. Turtle selanjutnya sekarang sudah muncul menjadi turtle yang ketiga. Akankah menjadi perfect? Karena kali ini tim Falcon perlahan-lahan ini udah mulai comeback ya. Dan Kibo ini nakal banget loh. Dua Dua kali. diambil dan kalau ngeliat Keyboy gini ya tidak bisa dipungkiri kita teringat oleh seorang Daki Grok ya zaman dulu. Oke, silakan. Main agresif ya, dan ini dari segi replaynya juga ya. Terlihat senyuman-senyuman dari Kairi juga. Sedangkan ternyata di live cam kita ngeliat Perfect Turtle bisa disecure oleh Fnatic Onyx. Renner Apathy mengetahui keberadaan dari Suns. Oke, tapi nampaknya What? ada one shot! Lihat! Hantaman benda tubuh dari belakang dari seorang Keyboy berhasil mendapatkan peluang. 2 point kill, Sky Pierce is coming menuju seorang Kairi. Dan bahkan para pasukan dari tim Falcons kali ini mereka porak-poranda. Bahkan aku nggak ngeliat fondasi yang kuat di tim mereka. Lebih mending menurut aku pribadi itu di game sebelum ini. Ya, dan sekarang mereka beradu dari segi assassin versus assassin ya, kelihatan banget. Tapi untuk agresivitas yang dimiliki oleh Fnatic Onyx ini nggak bisa dibendung dan nggak ada jawaban bagaimana menyetop laju dari Kairi. Kita tahu Kairi dengan power of assassin, apalagi dengan ada Fami. Dia betul-betul tidak tersentuh sama sekali. Dingnya disibukkan berkali-kali dengan Lutfi yang memang juga dia sibuk banget untuk join the fight. Tapi Super
ini bakal dimakan terus-terusan. Oke, Renor Apati tidak akan ada damage di depan sana. Bahkan Stars yang memberikan efek yang Wow. cukup berbahaya membuat Goodnight harus menggunakan Order Billions dan one point dari Keyboy kali ini belum ada following up damage. Tapi Banner Red sana menghentikan pergerakan di seorang cewek. Berbaik Gaming masih ditahan. Tebak Tempest Outlet for nothing. Membuat perpasukan dari tim Falcon. Mereka hanya memiliki seorang Ding. Kalau masuk aja ke arah titik dari seorang Sans ataupun cewek tadi Kenji, wah itu kalau anda lihat Kenji di sini one last hit, dia nggak punya kesempatan apa-apa untuk bisa bertahan. Lutfi zoning outnya dan bahkan tim Falcon 5 versus 4 kondisinya. Yap, dan ternyata jam terbang yang diberikan kepada Lutfi juga membuat dirinya terbang akhirnya ke Riyadh ya. Ya, Dan menunjukkan betul. sesuatu yang luar biasa. Bagaimana kali ini dengan 3-1-5 Lutfi berhasil untuk bisa memberikan momentum, memberikan zoning out juga, dan bahkan tidak segan-segan menjadi satu sosok yang mendelay waktu. Bahkan Yeah. eksekutor pun bisa dipegang oleh Lutfi. Dan kalau ngelihat kali ini Fnatic Onyx, perfect objektif yang mereka secure, Lord yang akan segera muncul, ini harusnya juga bisa mereka amankan sih. Karena dari tadi, jangan lupakan dari Frigate Glacier-nya Sans. Ini pula yang akhirnya mengganggu berkali-kali setup yang dilakukan oleh tim Falcons. Karena mau gak mau kan mereka rapat semua dengan adanya inisiasi dari Super. Iya betul sekali, dan bahkan kita say thanks to Coach Boots. Ya, bukan camat ya guys, Coach Boots. Coach Shadow yang Coach. benar-benar membuat sosok Lutfi bisa bersinar. Dan bisa membuat sosok yang baru di competitive scene internasional kali ini. Membuktikan kualitas dari player Indonesia yang baru muncul ke permukaan dan langsung bisa aku bilang mendunia, karena ini adalah 16 tim terbaik sedunia. Betul, see the world. See the world. Dan bersinar loh ya, Bersinar. bersinar loh. Ya walaupun kita lihat di sini mereka masih berada di group stage, tapi itu dia nih, bisa menjadi sebuah titik pembuktian salah satunya. Yap, terlihat cukup confident lah ya. Tapi Konsil ternyata bergerak ke arah bawah setelah mengetahui ada pergerakan dari Lark akan Kita lihat dicari. instingnya. Lark gagal. Go! Itu dia insting yang sangat mahal dari Keyboy. Berhasil mendapatkan luck. Lihat, gak ada jalan untuk pulang. Luck, where are you going, Luck? Nowhere to run! Dan Sky Piercers dengan 9.999 true damage yang masuk mengakhiri laju dari Lark yang bergerak ke arah bawah. Gagal recall dengan barrier yang dibuka oleh Keyboy. Tapi di bawah, Implosion. Oke, finally KRI ter-take down, tapi distraction yang dilakukan terlalu banyak membuat perpasukan dari Fnatic Onyx bisa mendapatkan best turret mereka. Tapi bahkan di arah top lane, kalau misalnya Lunox sudah kembali lagi ke arah top, ini akan sangat cepat menyelesaikan Lordnya. Alright, dan Lord yang memang juga ini masih menjadi Lord yang pertama ya, nggak ada power dari charge-nya juga. Walaupun Kairi tumbang, tapi setidaknya dalam 15 detik ke depan dia akan bisa join the fight secara cepat dengan mobility yang dimiliki juga. Tapi lihat bagaimana Sans kembali dengan recall-recall-nya. Oke, recall telah dikeluarkan Sans, tapi nampaknya dengan adanya Lunox seperti yang aku bilang tadi di arah top lane, Lordnya akan sangat mudah Meltdown. untuk mereka. Tapi bila tidak bisa Flicker dari Lutfi berhasil membuat perpasukan dari tim Falcon mengeluarkan flickernya juga. Mundur ke belakang dan mengeluarkan Keyboy! Out of nowhere! Dia memberikan tembakan yang sangat surprise dengan sundulan mautnya. Berhasil mendapatkan Goodnight. Bahkan perpasukan dari tim Fnatic Onyx, mereka bisa mendapatkan best turret juga. Lang udah gak ada lagi flicker yang bisa dimilikinya. Dive in menuju seorang Lang akan menjadi sebuah jawaban. Tapi nampaknya sprite out, maka peringatan dari Lang membuat perpasukan dari tim Falcons sekarang mencoba untuk bertahan. Implosion, dapetin satu, Kairinya bebas, dia bisa terus sakit dari cewek. Dan bahkan di belakang sana tinggal bisa berbuat cukup banyak. Best terbuka sangat bebas, tapi perpasukan dari tim Falcons, mereka masih memberi kesempatan dan cewek. Sang mahkota Kotlin yang tidak pernah dipegang oleh seorang cewek, ternyata dia benar-benar bersinar di 2 game kali ini. Yes, dan sumbangan damage, final slash. Ternyata memang masih bisa dihindari dengan adanya satu power of nature yang dimiliki oleh Keyboy. Base turret dari bawah akan menjadi target dan 2 wave minions akan dikawal harusnya. Oke, akan dikawal tapi Kairi juga akan bermain dengan Sandwich Gaming dan lihat itu berhasil men-trigger Tempest Outlet dari seorang Kenji adalah sebuah hal yang sangat mahal. Dipastikan Kenji nggak dapetin orange lagi, nggak bisa nge-dive in, coba curi ke arah purple. Kenji bener-bener kering, dilumpuhkan tak berdaya. Keji ya ternyata Iya, yang keji dilakukan sekali. oleh Fnatic Onyx. Tapi memang tim Falcons mereka cukup sulit untuk bisa ditembus dari lini pertahanannya semenjak mereka juga masih memiliki 5 pemain yang ready untuk bisa defense atas serangan-serangan yang dilakukan. Dan satu buah bait yang dilakukan pula oleh Kairi bergerak ke arah bawah.
tapi tidak akan dipaksakan juga. Mereka memilih untuk secure lebih pasti ke arah Lord yang sekarang udah muncul. Dan ini adalah Lord yang sudah ter-enhance, yang nantinya akan bisa memiliki power yang lebih lagi untuk bisa memberikan serangan terhadap pemain-pemain dari tim Falcons. Tapi dengan adanya Super, ini udah mulai di zoning out lagi, dan bahkan Kenji harus hilang secara instan oleh Kairi. Wah, Terlalu cepat sepertinya. ada power of retribution aja mereka nggak bisa kontes. Iya. Udah nggak ada, udah ikhlas. Ikhlas Habibi, udah lepaskan. Ikhlas lahir batin ya. Ikhlas lahir batin kalau misalnya mau kontes sih, itu namanya bikin wipe out dengan lebih cepat. Jangan, mending udah base aja karena mereka punya Lunox. Iya benar. Masih bisa lah. Gak nahan high ground, tapi yang clear terhadap Lord. Ya, dan bisa di-clear cepat juga sama Beatrix-nya lah ya, pakai Bayonets lah, pakai Nibiru lah. Tapi untuk sekarang memang Kenji-nya akan spawn kembali. Mereka akan lebih kuat lagi dengan adanya 5 pemain untuk bisa melakukan defense. Tapi lihat Keyboy. Keyboy mencoba untuk mencari celah di belakang dan bahkan bisa dibilang dia akan bisa menyelesaikan game ini, tapi Kenji sadar dia nggak boleh terlalu terburu-buru lagi karena Kairi emang memancing hal tersebut kembali. Depan sana Tempest Southland, dan juga seorang cewek dari Purify KM7K berbalas sampai nanti zone ditutup oleh seorang Lotbe, membawa para pasukan dari tim Falcons kehilangan apakan ini dia. Di game kedua mereka hancurkan dengan pasti. The Fnatic Onyx attack the game 2. Yes, dan Fnatic Onyx berhasil untuk mendapatkan poin penuh kali ini atas